Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bagi yang siap untuk menyambut firman Tuhan boleh katakan amin. Haleluya. Silakan duduk brother dan sister. Shalom, apa kabar hari ini? Luar biasa saudara. Tuhan Yesus baik, amin. Boleh angkat tangannya yang menyatakan Tuhan Yesus baik. Wow, luar biasa ya. Saudara, gak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga ya. Bulan November. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki masa-masa Natal saudara. Saya undang kepada teman-teman semua, tanggal 11 Desember kita akan adakan acara Natal di tempat ini saudara, jam 6 sore. Ya, jam 6 sore seperti hari ibadah sekarang, hari Minggu jam 6 sore kita akan ada ibadah Natal, tanggal 11 Desember. Kalau saudara-saudara yang kerja boleh ambil cuti, ya karena ini acara Natal yang spesial. Kita ada acara Natal juga nanti 24-25, ya karena banyak yang sudah pulang juga ke Indonesia, banyak yang cuti ya. Nah jadi saya minta juga kepada teman-teman sekalian, kalau bisa cuti, kalau bisa ditukar jadwalnya, ya bisa datang tanggal 11 Desember, jam 6 sore saudara. Ya boleh ajak teman-teman kantor, ya biar kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Nah saudara, malam hari ini saya akan bicara mengenai membentuk hati yang bersyukur. Mari sama-sama kita baca Kolose 1 ayat 7 sampai 14. Saudara boleh buka ayat Alkitab saudara, Kolose 1 ayat 7 sampai 14. Kolose 1 ayat 7 sampai 14. Oke, yang sudah ketemu boleh katakan yes. Amin. Mari kita baca sama-sama, saudara. Saya baca ayat ganjil, saudara bersama-sama boleh ayat genap ya. 1, 2, 3. Semua itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan sepelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ia telah melepaskan kita dari segala kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Haleluya. Saudara, di Tesalonika dikatakan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin saudara. Saudara, saya percaya mengucap syukur gak gampang ya. Apalagi kalau kita sedang mengalami kendala atau tantangan dalam hidup kita. Susah saudara untuk mengucap syukur. Coba saudara kalau lagi putus sama pacar, bisa gak Tuhan terima kasih hari ini aku putus sama pacarku. Coba lagi dipecat dari pekerjaan. Tuhan, Kamsya, terima kasih. Hari ini aku dipecat dari pekerjaanku. Ketika lagi ada masalah bertubi-tubi saudara. Ada masalah sakit, ada masalah hutang. Saudara masih bersyukur. Tuhan, terima kasih. Kalau masalah ini boleh datang dalam kehidupanku. Karena sudah lama aku gak dapat masalah. Wow. Saudara, kalau saudara bisa begitu, saya percaya luar biasa. Kemarin waktu kita saudara, kita diskusi. Ya. Kita diskusi saudara, mengenai apa saudara? Mengenai kehidupan yang tidak seperti kita harapkan. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa dalam kehidupan ini kita nggak bisa memilih. Rencana kita memang kita jalankan, tetapi rencana Tuhanlah yang terjadi. Contohnya apa saudara? Mungkin saudara punya cita-cita, masih kecil nggak tahu cita-cita saudara apa. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi presiden, ada yang mau jadi insinyur. Tapi kenyataannya sekarang bagaimana saudara? Ada banyak orang yang jalannya disimpangkan Tuhan. Ada yang diinterupsi kehidupannya sama Tuhan. Like or dislike, we need to accept it. Suka atau tidak suka, kita harus terima itu saudara sekalian. Banyak kehidupan kita atau jalan-jalan kehidupan yang sudah kita bangun rapi, tiba-tiba diberantakin sama Tuhan. Wow, saudara pernah main Lego kan? Kalau saudara main Lego, kalau sudah tumpuk Lego itu saudara, tiba-tiba saudara ada anak nyenggol sedikit. Wah, yang kerjanya sudah 7 hari berantakan dalam 1 hari. Bisa gak terjadi saudara? Bisa.
Saya percaya dan yakin semua daripada kita termasuk saya pernah mengalami hal itu. Nah saudara, bisakah kita masih bersyukur sama Tuhan? Saya katakan kemarin sekali lagi saudara, anak Tuhan yang hidupnya benar, hidupnya banyak interupsi dari Tuhan. Banyak goncangan dari Tuhan. Loh Pak kau begitu? Kenapa anak-anak Tuhan yang hidupnya benar banyak goncangan? Harusnya Pak, anak yang hidupnya benar itu harusnya diberkati. Tidak banyak masalah. Langit selalu biru, jalan selalu rata, nggak ada gejolak. Harusnya kan begitu. Orang benar harusnya dikasih berkat, bukan dikasih masalah. Kenapa Bapak mengatakan demikian, saudara? Tuhan nggak mau saudara tinggal di comfort zone. Kalau saudara ditinggal di comfort zone, tidak ada ucapan syukur. Ucapan syukur yang paling penting adalah saudara yang paling bisa keluar dari dalam hati ketika apa saudara? Ketika saudara punya masalah, masalah saudara selesai. Baru saudara, terima kasih Tuhan, puji syukur. Ketika saudara melihat mujizat, disitulah ucapan syukur baru keluar. Banyak orang yang gak pernah melihat mujizat saudara, sulit mengucap syukur karena apa? Merasa hidupnya biasa-biasa saja. Nah oleh karena itu saudara dikatakan di sini oleh Paulus saudara, ucaplah syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Masalahnya banyak anak-anak Tuhan yang susah. Ketika diomelin, ketika ditegur, ketika mungkin mendapatkan warning letter. Kita susah bersuka cita karena kita takut dan khawatir dan gentar masa depan kita seperti apa. Nah saudara saya catat di sini, sebenarnya apa sih arti kata bersyukur? Yang pertama saya catat apa saudara? Menikmati dan menghargai keadaan masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Artinya apa saudara? Saudara punya masa lalu, harus kita hargai. Harus kita nikmati, tapi masa lalu saya kelampak. Masa lalu saya nggak perlu diingat-ingat lagi. Saya tidak mengungkap-ungkap trauma saudara. Tapi masa lalu saudara membuat saudara ada di masa kini. Dan akan membawa saudara untuk memplanning masa depan. Is your past. Kau tidak bisa lupakan masa lalumu. Traumamu memang harus kau lupakan. Tapi masa lalumu tidak bisa kau lupakan. Ada rasa syukur di situ. Thank you God. Thank you God. My past have bring me to this present day. Masa lalu saya telah membawa saya ke masa kini. Kalau tidak ada masa lalu, saudara tidak punya masa kini. Dan tidak mungkin punya masa depan. Saudara, inilah menikmati dan menghargai masa lalu. Menikmati dan menghargai masa kini. Dikatakan present day. Present artinya hadiah saudara. Gift. Artinya itu ada sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Yang ketiga apa saudara? Menghargai masa depan yang akan datang. Yang kita belum tahu, Tuhan terima kasih, aku percaya. Anak Tuhan memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan penuh pengharapan bukan masa depan tanpa masalah. Tuhan gak pernah bilang, hidupmu jauh dari masalah. Hidupmu gak bakalan ada goncangan. Hidupmu gak akan banyak masalah, gak akan ada cobaan. Gak akan ada tantangan, gak pernah saudara. Malah Tuhan bilang apa? Akhir-akhir zaman ini kau akan mendengar deru-deru perang. Anak akan melawan orang tuanya. Kasih akan menjadi semakin dingin. Banyak goncangan. Loh kok gue ngomongnya begitu? Karena apa? Karena Tuhan gak mau saudara nyaman di dunia. This is not our home. Our home is in heaven together with Jesus. Saudara, Tuhan gak mau saudara nyaman di sini. Saudara punya rumah besar. Saya pernah saudara, satu waktu saya lewatin anak saya sekolah di Dasmarinas, Saint Augustine. Saya masuk ke komplek Dasmarinas, saudara. Itu rumahnya saudara luar biasa, gede dan luas. Saya yakin itu kolam berenangnya mungkin bisa 2 saudara. Gede sekali. Bahkan saya dengar Manny Pacquiao punya rumah di situ. Bombong Marcos juga punya rumah di situ saudara sekalian. Itu rumah komplek besar. Saudara lihat dari ujung ke ujung ada yang punya rumah gede. Saya bicara sama istri saya. Mik, kalau kita punya rumah satu seperti ini. Iya ya Pi ya, enak ya Ten ya Pi ya. Besok saya begitu datang lagi, saya lihat lagi rumahnya. Ketiga kali kemarin, saya baru mikir saudara. Kalau saya punya rumah seperti itu, ini saya belum punya loh sekarang. Kita sudah berandai-andai, waduh enak ya ini nyaman. Apalagi kalau kita sudah punya rumah itu. Saya yakin saudara, ini surga dunia. Kita lupa mau balik ke surga sesungguhnya. Makanya saudara,
anak orang benar atau orang-orang benar yang hidupnya di dalam Tuhan. Saudara bisa lihat, hidupnya gak pernah ada di comfort zone. Selalu digoncang oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia sayang. Sadar. You sedang di tempat transit. Jangan terlalu nyaman. Saudara kalau pergi ke Filipina, pernah naik Singapore Airlines, harus transit di Singapura. Kalau naik Malaysia Airlines, harus transit di Kuala Lumpur. Naik AirAsia, harus transit di Kuala Lumpur. Naik Jetstar, harus transit di Singapura. Tempat transit saudara, bukan tempat saudara sesungguhnya. Ketika saudara pulang ke Indonesia atau balik ke Manila, pasti ada tempat transit. Atau yang memang Filipina Airlines langsung saudara, direct flight. Tapi ada tempat transit. Ingat baik-baik, tempat transit bukan rumah saudara. Dunia ini bukan rumah saudara, ini tempat transit. Yang satu hari saudara akan keluar dari sini. Like or dislike. Baik itu di Indonesia, baik itu di Malaysia, baik itu di Manila. Like or dislike, you have to leave that country. Saudara harus yakin itu. Kemana saudara akan pergi? Sorga. Bagi anak-anak Tuhan, jaminannya sorga. Kenapa bisa begitu? Tuhan Yesus yang berjanji. Saya sedang mempersiapkan rumah di sorga. Supaya ketika semuanya selesai, aku akan datang menjemputmu. Supaya kamu dan aku tinggal bersama-sama. Saudara tahu kenapa Tuhan Yesus menyediakan tempat di rumah Bapaknya? Dia katakan, rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini budaya Yahudi saudara. Saya sering kali mengatakan, ini budaya Yahudi. Kalau orang Yahudi, kalau punya rumah saudara, papanya itu banyak kamar. Kenapa? Untuk anak yang besar, untuk anak yang nomor 2, untuk anak yang kecil. Kalau bisa satu rumah itu satu keluarga besar. Itu zaman dulu. Mungkin sekarang udah berbeda kan saudara, kulturnya. Tapi kulturnya Yahudi begitu, zaman Yesus. Jadi kalau Yesus bilang, saya sedang mempersiapkan tempat di sorga, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi orang Yahudi tuh, oh begitu ya. Rumah di sorga itu banyak tempat tinggal seperti rumah kita di dunia. Jadi dia ingat, oh iya benar ya. Jadi budayanya masuk saudara. Nah oleh karena itu saudara sekalian, ini janji Tuhan untuk kita semua. Jangan kita ragu untuk menerima janji Tuhan. Nah yang kedua, apa arti rasa bersyukur? Memahami rencana Tuhan adalah yang terbaik. Kalau saudara nggak pernah ada rasa syukur, mengatakan bahwa rencana Tuhan yang terbaik, saudara setiap hari pasti ngedumel. Komplain terus, gerutu terus. Waduh hari ini gue jelek banget lah. Hari ini sial. Hari ini takdir memang jelek ya. Takdir memang kejam. Dulu ada lagu Desi Ratnasari saudara, lagu dunia. Takdir memang kejam. Langsung saudara itu di blok atau di komplain tuh saudara. Kok ngomong takdir memang kejam, kata diganti tuh. Takdir apa gitulah ya. Saudara kita bilang takdirku memang kejam, berarti kita menyalahkan Tuhan. Karena apa? Karena kita gak percaya rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita tidak pernah percaya rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita, sulit dalam hidup kita mengucap rasa syukur. Terima kasih Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidupku adalah rencanamu yang terbaik. Bodoh kata orang dunia. Masa lu sakit lu bilang rencana Tuhan yang terbaik? Masa lu bangkrut lu bilang rencana Tuhan yang terbaik? Masa lu dipecat lu bilang rencana Tuhan yang baik? Masa lu bercerai bilang rencana Tuhan yang terbaik? Masa lu ditinggal pacar lu bilang rencana Tuhan yang terbaik? Saudara, kita selalu hitung-hitungan dengan parameter dunia. Kalau kita dibilang gagal, itu berarti gagal. Enggak, belum tentu saudara. Kau ditinggal pacarmu, kau ditinggal oleh suamimu, kau ditinggal oleh istrimu. Bukan berarti itu suatu kesalahan dalam hidupmu. Bukan juga berarti kesalahan dalam rencana Tuhan. Mungkin saja ada rencana Tuhan di situ. Supaya kau bisa mengerti lebih dalam lagi apa rencana sesungguhnya dalam hidupmu. Kemarin saya katakan saudara, hamba-hamba Tuhan harus mengerti panggilan. Semua anak-anak Tuhan harus mengerti panggilan. Kalau enggak apa saudara, kalau enggak kamu tidak bisa memaksimalkan talentamu. Saudara diberikan talenta betul. Saudara bisa nyanyi, saudara bisa menghitung. Saudara bisa memimpin, punya kemampuan public speaking skills. Punya kemampuan interpersonal skills. Kalau ngobrol, orang lain langsung tertarik dengan saudara. Kalau punya bisnis, ngobrol sebentar, negotiation skill. Saudara bisa langsung negosiasi, langsung deal dengan customer. Itu kemampuan, skill yang Tuhan berikan loh. Melalui rohnya. Tapi kalau saudara tidak memaksimalkan itu. Di Alkitab kemarin di perumpamaan uang mina saudara. Ada dua hal yang terjadi dalam hidup saudara. Pertama terjadi degradasi. Apa artinya degradasi? Kemampuan, talenta yang saudara miliki diambil Tuhan. Loh kok gitu Pak? Yes.
Kalau kau tidak pernah menggunakan talentamu dengan maksimal, apa yang kau miliki diambil Tuhan. Dan diberikan kepada siapa saudara? Kepada yang memiliki dan yang memaksimalkan semua talentanya. Jadi gak heran saudara, kalau anak Tuhan yang hidupnya benar, memaksimalkan semua talentanya, talentanya makin tambah banyak. Kenapa? Dari orang yang tidak menggunakan talenta diberikan kepada mereka. Itu kenyataannya saudara. Terjadi degradasi. Yang kedua, saudara harus terima konsekuensi. Loh kok gitu Pak? Saya kan hidup benar, saya ke gereja, saya memberikan perpuluhan. Tapi ingat baik-baik. Setiap orang yang tidak memaksimalkan talentanya, pasti ada konsekuensinya. Di Alkitab tercatat saudara di perumpamaan orang Mina, hambaku yang jahat, yang tidak pernah memaksimalkan apa yang kau miliki, biarlah kau dibunuh oleh hamba-hambaku yang lain. Saudara, itu yang terjadi saudara. Seperti halnya talenta saudara sekalian. Dilemparkan ke dalam satu ruangan, ke dalam satu tempat yang ada kertak gigi, di mana kau akan sengsara di situ. Ini konsekuensi saudara, kalau kita tidak bisa memaksimalkan talenta kita. Oleh karena itu apa saudara? Kita pertama harus percaya rencana Tuhan yang terbaik dalam hidupmu. Ketika kau percaya, kau akan bersemangat karena ada penuh syukur, ada pengharapan. Baru kau bisa memaksimalkan talenta-talentamu. Yang ketiga saudara, inside out bukan outside in. Sikap hati dari dalam. Rasa syukur itu keluarnya dari dalam loh saudara. Bukan dari luar. Kalau dari luar, oh ada kejadian bagus, aku baru happy. Aku ada rasa syukur. Naik gaji, naik jabatan, baru rasa ada syukur. Terima kasih Tuhan naik gaji hari ini. Kalau tiba-tiba dapat pacar, baru terima kasih Tuhan. Yang sudah jomblo 3 tahunan, 4 tahunan, baru dapat pacar hari ini. Yang baru hamil, yang sudah merindukan anak 10 tahun, baru dapat anak, terima kasih Tuhan. Semua juga bisa saudara. Orang tidak kenal Tuhan juga semua begitu. Tapi saudara sekalian, rasa syukur itu inside out. Dari dalam hatimu harus ada mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya apa? Kau harus ada Kristus di dalam hidupmu. Baru ada rasa syukur. Kau baru bisa percaya rencana Tuhan yang terbaik. Kau baru bisa memahami dan menikmati dan menghargai masa lalu, masa kini dan masa depan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Bukan dari outside in. Kejadian di sekitarmu masuk ke dalam baru ada rasa syukur, kebalik. Dari dalam dulu kita sudah sadar bahwa memiliki Kristus adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita. Baru ada rasa syukur. Saudara, inilah yang harus kita catat baik-baik. Inilah rasa-rasa syukur atau rasa bersyukur kita. Nah saudara, ada 3 prinsip yang saya catat di sini. Alkitab untuk membentuk hati untuk memiliki rasa syukur. Yang pertama saudara, menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah. Kolose 1 ayat 12 mengatakan demikian. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Wow. Saudara, apa itu anugerah? Anugerah adalah sesuatu yang tidak pantas kau terima dan kau terima diberikan oleh Tuhan. Itu anugerah. Segala sesuatu yang seharusnya kau tidak terima, yaitu kehidupan, diberikan Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus. Kita ini ibarat sudah sampah saudara. Kenapa Tuhan mencampakkan kita ke dunia? Karena kita berdosa. Kita kotor, kita dirty. Kita gelap. Kita gak mungkin bersatu dengan terang. Kita gak mungkin bersatu dengan kekudusan. Kita ini kalau dibulakan sampah, apel yang rusak, buah yang busuk. Tapi itu dilayakkan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita boleh bersama-sama bergabung dengan orang kudus di dalam kerajaan terang. Wow, itulah anugerah. Saudara, satu hari ada seorang perempuan. Tidak tahu dari mana datangnya, tidak tahu kemana pulangnya saudara. Bukan jalankung ya saudara. Tapi itu kenyataan di cerita Alkitab, tiba-tiba datang. Yesus sedang duduk di rumah Simon seorang Yahudi. Tiba-tiba wanita itu saudara, dia langsung bersimpu di bawah kaki Yesus. Serta merta dia keluarkan itu minyak wangi, minyak narwastu yang seharga 1 tahun gajinya. Dia usapin kaki Yesus saudara. Menggunakan rambutnya. Orang-orang semua pada tercegang. Bukan memuji tapi mencela. Yesus gak tahu siapa perempuan ini sebenarnya. Kalau dia tahu dia pasti merasa jijik. Mungkin bilang begitu saudara. Tapi Yesus bilang apa saudara sekalian? Jangan kau ganggu dia. Karena dia melakukan yang terbaik untukku sebelum masa penguburanku. Yudas bilang apa saudara? Kau percuma membuang-buang minyak narwastu. Sebaiknya kau jual minyak ini dan kau berikan kepada orang miskin.
Langsung dihardik oleh Yesus. Orang miskin akan ada banyak di sekitarmu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama denganmu. Saudara, saudara tahu kenapa orang ini, wanita ini bisa melakukan itu di hadapan banyak orang. Sambil dicela, dia rela untuk membeli sesuatu yang 1 tahun gajinya. Saudara sekarang punya gaji 1 tahun. Anggaplah sebulan saudara dapat 20 juta rupiah. Setahun itu 240 juta. Saudara beli parfum seharga 240 juta. Diusapin di kaki Yesus sampai itu habis 1 botol. Just only one day. Saudara saving untuk 1 tahun. Saudara korbankan itu dalam 1 hari. Bukan 1 hari saudara. Mungkin cuma 5 menit. Semuanya habis untuk mengurapi Yesus. Bahkan diseka dengan mahkota seorang wanita yaitu rambutnya. Kenapa dia bisa melakukan itu saudara? Karena dia merasakan anugerah. Anugerah itu apa? Sesuatu yang tidak seharusnya wanita itu dapatkan, tapi diberikan Yesus, yaitu pengampunan. Yesus melayakkan dia menjadi orang-orang bagian-bagian orang kudus. Banyak orang mengatakan itu adalah Maria Magdalena. Orang yang pernah dilepaskan 7 roh jahat dari hidupnya. Dia merasa berterima kasih sama Tuhan. Dia tadinya mungkin sudah tidak dicampakkan oleh komunitas. Tapi sekarang boleh diterima oleh orang-orang di sekitarnya karena dia sudah disembuhkan Tuhan. Itulah anugerah. Banyak gak orang yang bisa merasakan anugerah? Banyak kali kita tidak merasakan anugerah itu adalah pemberian yang luar biasa. Kita meremehkan anugerah Tuhan. Terima Yesus aja kadang sekarang asal-asalan saudara. Kemarin saya diskusi dengan istri pada malam waktu kami pulang saudara. Pih, kok bisa ya orang yang tadinya ikut Tuhan tiba-tiba murtad loh. Ya, tinggalkan Tuhan. Padahal keluarganya Kristen, papanya pendeta. Kok anaknya bisa ya tiba-tiba murtad? Kenapa ya bisa begitu? Ada nanti yang punya jabatan tinggi atau popularitas tinggi, tiba-tiba dia meninggalkan Tuhan, ya menikah dengan yang berbeda agama. Kenapa ya begitu? Saya cuma katakan satu hal saudara. Orang yang seperti itu, bukan menghakimi mereka, tapi kita sebagai pembelajaran. Orang yang seperti itu pada awalnya sudah tidak terima Yesus. Saudara bilang, kok Yudas bisa ikut jadi murid Yesus? Saya katakan sekali lagi, orang yang matinya bunuh diri setelah melihat apa yang telah dilakukan Yesus. Pada awalnya dia tidak percaya Yesus. Sampai akhir dia mati, dia tetap tidak percaya Yesus. Cuma dia mengikut Yesus. Mengikut bukan berarti percaya. Mengikut bukan berarti punya iman. Mengikut Yesus sekedar ikut saudara sekalian. Dikatakan apa? Dia suka mencuri uang kas dari persembahan yang telah diberikan oleh jemaat-jemaatnya Tuhan Yesus. Jadi dari awal Yudas itu gak pernah terima Yesus sepenuhnya, seutuhnya. Memang dia bersama-sama Yesus tetapi jiwanya enggak seutuhnya diberikan kepada Tuhan. Oleh karena itu gak heran. Dia tidak percaya bahwa Yesus sanggup mengampuni dia. Berbeda dengan Petrus. Saudara kira Petrus dosanya gak besar? Satu mengkhianati Yesus, Yudas yes dosa besar. Tapi Petrus menyangkal Yesus. Apa yang dikatakan Yesus kepada orang yang menyangkalnya? Barang siapa yang menyangkal aku di depan Bapakku di sorga. Di depan manusia, aku akan menyangkal dia di depan Bapakku di sorga. Berat. Kalau Petrus mati hari itu saudara. Petrus pasti disangkal Yesus. Pasti. Kenapa? Itulah hukumnya dikatakan. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia. Aku akan menyangkal dia di depan Bapa di sorga. Kalau Petrus mati hari itu. Masuk neraka Petrus. Pasti. Karena itu yang dikatakan Yesus. Tapi apa yang terjadi saudara? Petrus ngangkal Yesus enggak cuma 1 kali. 3 kali. Bayangin saudara. 3 kali sebelum ayam berkokok. Saudara kalau ada iterasi lebih dari 1 kali, 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Itu sesuatu yang besar, yang penting dalam kitab orang-orang Yahudi. Artinya apa? Artinya adalah Petrus melakukan kesalahan sangat besar. Dibandingkan Yudas. Yudas cuma mengkhianati Yesus sekali. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Sekali sudah gak masuk surga. 2 kali udah pasti masuk neraka. Ketiga kali masuk neraka paling dalam. Kalau Petrus mati hari itu pasti masuk neraka paling dalam. Tapi apa yang terjadi? Tuhan itu baik, banyak sabar, murah hati. Petrus masih diberikan kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk percaya bahwa dia sanggup mengampuni dosanya. Apa yang terjadi saudara? Petrus kembali melayani Tuhan.
Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia cuma tersungkur, aku gak layak. Dia cuma mengatakan begitu. Tapi dia gak lari, dia gak coba bunuh diri, dia gak coba melakukan hal yang aneh-aneh. Yesus cuma tanya 3 hal. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mencintaimu. Kedua kali tanya, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mencintaimu. Ketiga kali Yesus tanya, Petrus, apakah kau mencintaiku? Petrus sambil menangis, ya Tuhan, aku mencintaimu. Tuhan memberikan kesempatan kepada Petrus untuk reconcile dengan dia, saudara. Pertama dia telah menyangkal, kemudian dia harus direkonsil dengan mengasihi. Kedua demikian, ketiga juga demikian. Tuhan memberikan kesempatan kepada Petrus untuk bertobat. Petrus percaya. Semerah apapun dosa kita, baik itu seperti kain kemisi atau merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Itu yang Petrus yakini. Sehingga Petrus boleh selamat. Petrus boleh dipulihkan oleh Tuhan. Petrus boleh diangkat menjadi pemimpin dari murid-murid. Itulah saudara kita sebut sebagai anugerah. Kalau saudara menganggap bahwa udara di sekitar kita ini anugerah, saudara gak mungkin merokok. Karena saudara tahu, merokok merusak udara sekitar kita. Kalau saudara tahu, kesehatan itu adalah anugerah pemberian Tuhan yang paling berharga. Saudara gak mungkin memakan obat-obatan, gak mungkin membuat diri saudara rusak. Percaya saudara, gak mungkin free sex, gak mungkin bisa kena AIDS. Itu yang terjadi saudara. Kalau saudara menganggap bahwa anugerah itu luar biasa untuk saudara, adalah hadiah terbesar dari Tuhan, maka hidup saudara gak akan menyimpang. Saudara akan berkata ya terhadap sesuatu yang ya, berkata tidak terhadap sesuatu yang gak benar. Tapi kalau saudara memandang remeh itu anugerah, maka hidup saudara akan urak-urakan. Nah saudara, inilah rasa syukur pertama. You harus percaya bahwa hidup ini adalah anugerah. Ketika saudara menyadari, thank you Lord, saya gak pantas. Saya seharusnya gak terima pengampunan. Tapi Tuhan memberikannya. Bukan dengan harga yang murah, dengan harga yang mahal. Saudara, kalau kita menyadari itu, bagaimana saudara gak pernah bersyukur? Ketika saudara mungkin dalam keadaan sulit, saudara ingat, hidup ini aja sudah anugerah. Aku akan bersyukur kepadamu Tuhan. Yang kedua saudara, menghidupi hidup yang ditransformasi oleh Tuhan. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkekasih. Ketika saudara terima Yesus, ada transformasi di dalam hidupmu. Harus yakin itu. Saudara lihat ini. Dia gak sebut namanya saudara. Tapi dari anak yang urakan nih, selebor, mungkin drugs, pakai obat-obatan, ngabuk-ngabukan, melakukan hal-hal cabul, saudara lihat, dan dia berubah menjadi anak Tuhan. Ketika kita ditransformasi oleh Tuhan, pasti ada perubahan dalam hidupmu, dan itu akan kentara. Saya melihat banyak teman-teman kita yang diubahkan Tuhan, luar biasa saudara. Mereka rajin, mereka melayani Tuhan, bersemangat dalam Tuhan. Malah kebanyakan sekarang anak-anak Tuhan berubah, transformasi menjadi dunia. Kita mau anak-anak dunia ditransformasi menjadi anak-anak Tuhan. Tapi sekarang ini saudara, banyak sekali terjadi kebalikannya. Saudara, ketika Musa ditransformasi Tuhan, pertama kali saudara, Musa itu hidupnya enak loh saudara. Dia tinggal di Kaisar, di kerajaan Mesir. Di istana Firaun, diambil oleh anaknya Firaun saudara. Hidupnya berkelimpangan. Tidak kekurangan satu apapun. Tapi satu hari terjadi perubahan total. Dia jadi seorang pembunuh. Orang Mesir saudara, dikejar-kejar. Sampai dia harus exile, sampai dia harus menghindar sampai ke padang gurun. Kemudian dipanggil lagi oleh Tuhan. Kemudian harus banyak menimpa masalah dalam membawa bangsa Israel keluar. Sampai satu titik dia gak boleh masuk ke tanah perjanjian. Musa mengalami banyak transformasi dalam hidupnya. Tapi at the end Tuhan mengasihi dia luar biasa. Walaupun Musa mati saudara sekalian, tetapi mati terhormat. Saudara, saya yakin hidup kita semua mengalami transformasi. Saya gak tahu transformasi yang saudara alami itu apa. Tapi saudara, Tuhan mau kita menghidupi hidup yang ditransformasikan oleh Tuhan. Jangan ketika Tuhan sudah mentransformasi hidupmu,
Kau masih kembali ke masa lalumu yang dulu. Kau masih berdosa, kau masih ingat-ingat trauma-traumamu, kau masih terintimidasi dengan masa lalumu. Itulah yang Tuhan gak mau. Hidupilah hidup yang sudah ditransformasi oleh Tuhan. Karena transformasi itu tentunya gak mudah, saudara. Namanya berlian, saudara. Kalau mau baik, pasti harus dipoles terus. Harus dipoles terus, saudara sekalian. Saudara, kalau kita mau makan kacang, kita nggak break itu kacang, saudara, kita nggak bisa menikmati biji kacang yang ada di dalamnya, betul nggak, saudara? Sesuatu itu harus dihancurkan dulu, harus ditransformasi dulu, baru kita bisa nikmatin. Kalau benih, saudara sekalian, benih apapun, kalau dia nggak jatuh dan mati, tidak akan tumbuh menjadi pohon dan menjadi buah, menghasilkan buah, nggak mungkin. Harus break dulu, saudara. Saudara tahu, ketika Raja Wali itu sudah terlalu tua, paruhnya itu sangat panjang, saudara sekalian. Sehingga apa yang terjadi? Dia nggak bisa makan. Susah untuk makan. Namanya mulut sama paru. Lebih panjang paru daripada mulutnya. Gak bisa makan. Boro-boro mau ngunyah, saudara. Makan mesti miring-miring gitu, susah. Ngambil makannya susah. Apa yang terjadi? Dia harus pukulkan itu parunya, saudara. Harus dipatahkan dulu. Betapa sakitnya itu paru dipatahkan. Agar apa? Agar dia bisa makan. Tuhan pun akan membreak hidup saudara. Akan menghancurkan hidup saudara dulu. Sampai saudara benar-benar hancur hati, baru bisa dipakai Tuhan luar biasa. Selama saudara masih merasa bahwa saudara bisa, Tuhan susah untuk pakai saudara. Makanya saudara, rasa syukur itu hanya bisa ketika kita menghidupi hidup yang ditransformasi Tuhan. Kita bersyukur, Tuhan, hidupku yang dulu rusak, sekarang aku hidup melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau bukan Kau yang mentransformasi hidupku, aku tidak akan seperti ini. Saudara, makanya kita perlu menghargai masa lalu. Supaya kita bisa lihat, Tuhan terima kasih masa laluku seperti ini. Sekarang hidupku seperti ini. Terima kasih Tuhan. Siapa yang nyangka orang ini bisa berubah menjadi seperti ini, saudara. Seperti orang gila yang dikira rasa. Puluhan tahun dihinggapi oleh roh jahat. Orang-orang pada menghindari dia, bahkan mengutuk-ngutuki dia, bahkan dirantai, saudara. Tapi dia bisa berubah jadi orang yang benar, orang yang sehat. Kembali ke dalam masyarakat. Itulah rasa syukur yang luar biasa, ada transformasi hidup. Oleh karena itu saudara sekalian, ketika kau menghidupi hidup yang ditransformasi Tuhan, kau akan sangat-sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Aku dari lembah yang dalam, lembah yang kelam, hidup yang penuh dengan kehancuran, sekarang kau angkat aku seperti ini. Wow, luar biasa. Baru ada rasa syukur di dalam hidupmu. Yang terakhir saudara, menghargai hidup yang ditebus dan diampuni Tuhan. Kolose 1:14 dikatakan demikian, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, banyak orang tidak menghargai pengampunan Tuhan. Ingat baik-baik saudara sekalian. Kemarin Pak Suderin waktu kita HMC, ya beberapa mungkin saudara nggak hadir di HMC itu. Saya mau katakan, berapa harga hidup kita? Berapa harga diri kita saudara sekalian? Kalau saudara mau melabelkan berapa harga diri kita? 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun baru saudara mau jual kebebasan saudara. Seperti halnya budak. Berapa harga budak itu saudara? Ada harganya. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, harganya adalah seharga nyawa Yesus. Itu ini katakan oleh Pak Sudelin, saya setuju saudara. Harganya tidak ternilai. Yesus itu Tuhan. Seharga nyawa Tuhan hidup kita ini. Saudara, satu hari ada namanya Washington saudara. Dia mencuri. Mencuri dari seorang mailer ya saudara. Mungkin pengantar surat mungkin zaman dulu itu bawa uang ya saudara. Dia mencuri dari pengantar surat, dan pengantar surat itu melawan sehingga akhirnya harus dibunuh oleh si Washington. Si Washington ini saudara dijatuhi hukuman mati. Setelah 10 tahun saudara sekalian atau beberapa tahun dia tinggal di penjara. Kan kalau hukuman mati itu gak langsung ya saudara. Mungkin 5 tahun, 10 tahun baru dihukum mati gitu saudara. Setelah 5 tahun ternyata dia mendapat pengampunan. Gak jadi dihukum mati. Tapi dijadikan hukum seumur hidup. Diberikanlah itu ke Washington dan Washington itu menolak. Orang pada bingung saudara. Kok dari hukum mati dibebaskan dari hukuman mati jadi hukum seumur hidup menolak. Itu sampai dibahas sampai ke Supreme Court. Jadi kalau ini hakim Mahkamah Agung. Mahkamah Agung cuma memutuskan satu hal. Kalau orang yang diberikan kebebasan menolak kebebasan itu berarti bukan kebebasan sama sekali. Betul ya saudara ya?
Kalau orang yang diberikan pengampunan dan menolak pengampunan itu berarti bukan pengampunan sama sekali. Berarti sama saja dia tidak mendapat pengampunan. Ketika Yesus memberikan pengampunan dalam hidup kita, saudara sekalian, kita terima enggak? Saudara boleh enggak reject pengampunan yang diberikan Yesus? Yes, it's your right. Oleh karena itu saya katakan, banyak orang Kristen yang hidupnya tidak menerima pengampunan Yesus, bahkan dia menolaknya. Nah saudara, kalau kita menolak pengampunan yang diberikan Tuhan, tentunya kita tidak akan pernah merasa bersyukur dalam hidup ini. Tuhan Yesus bilang apa saudara? Semakin besar dosamu yang diampuni, maka semakin besar rasa syukurmu kepada Tuhan. Kalau kau tidak mau dosamu diampuni, kau tidak akan pernah merasa betapa besar pengampunan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah menghargai pengampunan yang Tuhan berikan. Kita tidak pernah menghargai darah yang tercucur di atas kayu salib untuk menebus kita. Enggak pernah saudara. Oleh karena itu saudara sekalian, menghargai hidup yang telah ditebus dan diampuni Tuhan. Satu-satunya jalan membentuk hatiku untuk bersyukur. Kalau hari ini saudara menganggap hidupmu sia-sia. Pak, hidup saya ini tidak beraturan. Saya ikut Tuhan tapi gak ada artinya kelihatannya Pak. Saya ikut Tuhan tapi kok hari-hari ini masih susah. Masih gak ada terobosan dalam hidup saya. Saya masih suka ngaco. Tuhan gak kelihatannya diem, gak pernah menjawab segala doa saya. Atau saudara kebalikan, Pak hidup saya nyaman-nyaman aja tanpa Tuhan. Saya bisa melakukan segalanya walaupun Tuhan gak ada pun saya mungkin bisa hidup loh, survive. Kau tidak akan punya rasa bersyukur saudara. Karena rasa syukurmu hanya karena kau memiliki kemampuan untuk survive di dalam hidup ini. Di manakah saudara hari-hari ini? Apakah kau bagian yang menggerutu? Apakah kau bagian orang yang sombong? Sehingga kau tidak bisa bersyukur. Baik kau susah, kau tidak bisa bersyukur. Baik kau hebat, kau tidak bisa bersyukur. Karena apa? Ketika kau hebat, kau memandang dirimu yang sukses. Bukan karena kasih karunia Tuhan. Ketika kau susah, kau memarahi Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Kau komplain sama Tuhan. Di manakah posisi saudara hari ini? Apakah saudara sudah dalam posisi yang benar? Apapun yang terjadi dalam hidupku itu semua adalah anugerah Tuhan. Itu semua adalah rencana Tuhan yang terbaik dalam hidupku. Baru kita punya rasa hati bersyukur. Terima kasih Tuhan atas transformasi hidup yang telah Tuhan lakukan dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan atas pengampunanmu. Aku telah merespon. Tanpa pengampunanmu Tuhan, aku tidak akan ada di tempat ini. Di manakah kita saudara hari-hari ini? Oleh karena itu saudara, saya ulang. 3 prinsip Alkitab untuk membentuk hati yang bersyukur. Saya undang pemain musik maju ke depan. Yang pertama kita harus menyadari saudara. Hidup ini adalah anugerah. Tanpa kesadaran hidup ini adalah anugerah saudara. Saya pikir akan sulit kita memiliki hati yang bersyukur. Ketika ada masalah di luar. Kita bilang waduh masalah besar. Ketika kita ada gangguan, godaan, pencobaan, penyakit. Kesulitan kita bilang Tuhan gak tolong kita. Sulit saudara kalau kita hanya melihat sekitar kita lalu kita menjudge Tuhan, menghakimi Tuhan. Bahwa Tuhan gak akan tolong kita. Hari ini kita harus menyadari bahwa hidup itu adalah anugerah. Kita yang tidak layak dilayakkan Tuhan. Kita yang tidak benar dibenarkan Tuhan. Kita yang ini sampah diangkat jadi biji matanya Tuhan. Wow. Kita yang sampah saudara. Yang seharusnya dibuang, dibinasakan. Bisa diangkat jadi biji mata Tuhan. Saya percaya ini bukan hal yang sangat simpel dan murah. Saya yakin saudara-saudara tidak mungkin mau mengangkat seorang yang sampah. Sampah masyarakat. Saudara angkat dia menjadi orang yang paling kau kasihi. Saya yakin itu tidak mungkin dan sangat mustahil. Tapi Tuhan mau. Mengangkat hidup saudara yang seorang sampah masyarakat. Tapi Tuhan angkat jadi biji matanya. Sampai anaknya harus mati di atas kayu salib untuk kita semua yang sampah masyarakat ini. Karena di mata Yesus kita semua ini adalah berharga. Mungkin di mata orang-orang dunia kita ini sampah. Kita ini orang yang gak berguna. Kita ini orang-orang yang gak dipandang. Kita adalah orang-orang yang mungkin dikatakan orang bodoh. Orang yang tidak berpengalaman. Orang yang tidak berpendidikan. Mungkin orang-orang yang mungkin sombong, arogan. Yang dikucilkan oleh teman-teman kita. Tapi ingat baik-baik. Yesus mati untukmu di atas kayu salib. Oleh karena itu, hargamu tidak ternilai, hargamu tidak terhitung. Seharga nyawa Yesus. Yang kedua saudara,
Mengerjakan hidup yang telah ditransformasi Tuhan. Hargailah hidup yang telah ditransformasikan Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara merasa hidupku nggak pernah ditransformasi Tuhan. Saudara lihat masa lalu saudara sampai hari ini bagaimana hidupmu. Saya yakin saudara, tanpa Tuhan tidak mungkin ada hari ini. Tanpa Tuhan yang membelamu tidak mungkin ada hari ini. Ketika kau tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, tapi ingatlah hidupmu yang dulu. Bandingkan dengan hidupmu yang sekarang. Mungkin hidupmu dulu sukses, tapi kau sukses dalam hal apa? Mungkin sukses kau di luar Tuhan. Tapi hari ini walaupun kau mungkin berat hidupmu, tapi kau berjalan bersama Yesus. Kau menggandeng tangan Yesus, kau mau iring Tuhan dengan setia dan taat. Mungkin dulu kau kaya, kau sukses. Tapi Tuhan gak ada di sana, sehingga pada satu hari Tuhan mengambil semuanya itu. Tibalah kau ada di tempat ini. Saya yakin saudara, kau ada di tempat ini bukan karena kebetulan. Semua karena keputusanmu. Saya yakin itu semua karena keputusan kita. Ada sesuatu yang mau kita cari di Filipina ini. Begitu gaji yang lebih besar, penghasilan yang lebih besar. Kita mau lari dari masalah di Indonesia. We have to remember. Apa yang terjadi di Indonesia sehingga kita harus kembali ke tempat ini. Tuhan mau saudara sadar, hidup saudara sudah ditransformasi. Dari hidup yang rusak menjadi hidup yang berharga di mata Tuhan. Yang terakhir saudara sekalian, menghargai hidup yang telah ditebus dan diampuni Tuhan. Tuhan cuma bilang, aku telah mati di atas kayu salib. Maukah kau menerima pengampunanku? Itu hak saudara. Tuhan gak bisa menodong saudara, Tuhan tidak bisa memaksa saudara. Kalau saudara mau terima pengampunan dari Tuhan, pegang Tuhan erat-erat. Hari ini komitmen sama Tuhan, Tuhan aku mau. Tuhan aku mau dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan aku mau menerima engkau seutuhnya. Aku mau merespon Tuhan. Aku tidak mau kembali ke masa laluku yang jelek. Masa laluku mungkin hebat, tetapi aku tidak bersama dengan Tuhan. Tapi aku mau hari ini merespon Tuhan seseutuhnya. Sehingga masa depanku dijamin oleh Tuhan. Walau langit tidak selalu biru, jalan tidak selalu rata dan bergelombang dan berbatu-batu. Tapi aku mau pegang tangan Tuhan dan iring Tuhan. Aku tahu itu gak gampang. Kalau bagi saudara yang mau, mari kita sama-sama tundukkan hati. Buka hati saudara.